Assalamualaikum anak-anak semua. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Belajar tema di kelas 5 bersama Ibu Deti Trikurniati. Hari ini kita masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dan di subtema 2, manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran yaitu mengamati gambar tulang sebagai organ gerak manusia, serta menyebutkan dan menunjukkan jenis tulang. Mari kita simak materi hari ini. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Nah, anak-anak, karena ada organ gerak yaitu tulang dan otot. Tulang adalah alat gerak pasif dan otot adalah alat gerak aktif. Kita memiliki banyak tulang dalam tubuh yang berhubungan membentuk rangka. Coba kalian perhatikan ya anak-anak. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja itu? 1. Rangka kepala, 2. Rangka badan, 3. Rangka anggota gerak. Nah anak-anak, sekarang kita ke rangka kepala. Ibu akan menjelaskan bagian-bagiannya dan cara menghafal dengan mudah. Rangka kepala atau tengkorak tersusun dari tulang yang berbentuk pipi bersifat kuat dan juga keras. Tengkorak bagian depan membentuk wajah, yaitu tulang dahi, hidung, pipi, rahang atas, dan rahang bawah. Untuk memudahkan dalam menghafal, tengkorak bagian depan yang membentuk wajah kita singkat dengan hidup rara, yaitu hidung, dahi, pipi, rahang atas, dan rahang bawah disingkat hidup rara. Ingat ya anak-anak, itu adalah cara menghafal dengan mudah. Hidup rara, hidung, dahi, pipi, rahang atas, rahang bawah. Selanjutnya kita ke tulang bagian atas dan belakang membentuk batok dan tempurung kepala. Nah, yaitu kita singkat dengan kebal bau pel. Untuk memudahkan dalam menghafal, kita sebut saja kebal bau pel. Kebal itu kepanjangan dari kepala belakang. Ba-nya adalah baji, U-nya ubun-ubun, pelnya adalah pelipis. Selanjutnya kita bahas rangka badan. Nah anak-anak, ini adalah gambar rangka badan. Rangka badan berfungsi untuk melindungi bagian tubuh yang lunak, seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Rangka badan tersusun dari tulang bahu, dada, rusuk, panggul, dan tulang belakang. Selanjutnya, untuk memudahkan kita menghafal pada tulang bahu yang terdiri dari tulang selangka dan belikat. Kita sebut saja BTS atau B-nya adalah belikat dan S-nya adalah selangka. Jadi BTS itu adalah tulang bahu ya anak-anak, ada belikat dan selangka. Selanjutnya kita ke tulang rusuk. Nah anak-anak, ini adalah bagian tulang rusuk yaitu tersusun atas 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Untuk memudahkan kita menghafal mana saja bagian tulang rusuk, kita sebut saja meja palsu. Jadi kalau tulang rusuk bagiannya apa saja? Yaitu meja palsu, yaitu tulang melayang, sejati, dan juga tulang palsu. Ingat ya, meja palsu. Selanjutnya kita ke tulang panggul. Nah anak-anak, tulang panggul tersusun atas sepasang tulang panggul, sepasang tulang kemaluan, dan sepasang tulang duduk. Untuk menghafal dengan cepat bagian tulang panggul kita sebut saja dupak, yaitu tulang duduk, tulang panggul, dan tulang kemaluan. Ingat ya, tulang panggul terdiri dari dupak, tulang duduk, tulang panggul, dan tulang kemaluan. Selanjutnya kita bahas tulang belakang yang tersusun atas 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Untuk memudahkan dalam menghafalnya, kita singkat dengan pupil elang, yaitu punggung, pil, pinggang, L-nya leher, E-nya ekor, elangnya kelangkang. Jadi kita sebut pupil elang.
Selanjutnya kita ke tulang dada yang terdiri atas bagian hulu yaitu kepala, badan, dan tajub pedang. Atau biasa kita singkat dengan teknik menghafal disebut tabah, yaitu ta-nya taju pedang, ba-nya yaitu badan, ha-nya yaitu hulu. Jadi kita singkat tabah. Selanjutnya kita ke rangka anggota gerak. Anggota gerak atas disebut lengan atau tangan, anggota gerak bawah disebut kaki. Nah anak-anak, untuk rangka anggota gerak atas, yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Untuk memudahkan dalam mengingatnya, Ibu sebut lengan tahap jaringan. Lengannya adalah lengan atas, ta-nya adalah telapak, ha-nya adalah hasta, p-nya adalah pengumpil, ja-nya adalah jari, ngan-nya adalah pergelangan. Jadi lengan tahap jaringan. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa kalian mengingatnya? Sebelum memulai materi selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu ya. Bagaimana tulang-tulang pada manusia bisa menyatu? Apakah kalian tahu? Nah, ya, ada yang disebut sendi, yaitu penghubung antar tulang. Nah, jadi sendi ini ada 3 macam, yaitu jenis sendi terdiri dari 1. Sinartrosis atau sendi mati, sendi yang tidak dapat bergerak. Contohnya sendi antar tulang tengkorak, disebut sutra serta gemposis, penghubung gigi dan tengkorak. Gambarnya seperti ini anak-anak, ini disebut sendi mati dan gemposis. Selanjutnya yang kedua, ampiartrosis atau sendi kaku. Nah, sendi yang memungkinkan terjadi pergerakan. Contohnya ini ya, ada di tulang rusuk dan juga tulang belakang. Sendi antar tulang rusuk, dada dan juga tulang belakang ini ya, contohnya gambarnya seperti ini. Yang ketiga, yaitu diartrosis atau sendi gerak. Nah, sendi yang dapat bergerak bebas dikategorikan sesuai arah gerakan. Nah, ini penting ya. Yang pertama sendi putar, 2 sendi peluru, 3 sendi pelana, kemudian 4 sendi geser, 5 sendi engsel, 6 sendi gulung. Nah, berikut adalah macam-macam sendi. Ini disebut sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Untuk sendi putar, yaitu sendi yang geraknya memutar. Contohnya ada pada sendi pada tulang leher. Pertama ya, atau tulang atlas dengan tulang tengkorak. Contohnya di leher kalian. Itu ada sendi putar. Yang kedua sendi peluru, yaitu sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya sendi pada tulang belikat dengan tulang lengan atas. Nah, ini contohnya ya, ada di pada lengan atas kalian, itu namanya sendi peluru karena bisa berputar. Yang ketiga adalah sendi pelana, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan 2 arah. Contohnya sendi antara ibu jari dan telapak tangan. Lihat jari jemari kalian ya, ibu jari kalian putar-putar. Nah, di situ adalah sendi pelana. Dan selanjutnya yang keempat yaitu sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan pergeseran. Contohnya sendi pada tulang-tulang telapak tangan dan kaki. Nah, itu ya, pada telapak tangan dan kaki ya. Dan yang kelima adalah sendi engsel, yaitu persendian yang hanya bergerak satu arah. Contohnya sendi pada lutut dan siku. Silakan, nah siku kalian hanya bisa bergerak pada satu arah. Namanya sendi engsel. Nah, yang keenam adalah sendi gulung. Nah, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi geraknya terbatas. Contohnya sendi antara ujung tulang telapak tangan atau karpal dan ujung tulang jari tangan. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi-fungsi tulang. Nanti kalian pelajari ya anak-anak. Ada 11 tulang dan fungsinya. Tugas tema Rabu 4 Agustus 2021, yaitu kalian kerjakan ya, ada 4 soal. Kalian tulis di buku tulis tema, kemudian kirim jawaban ke ibu terakhir jam 8 malam hari ini. Ada 4 soal ya, silakan ditulis. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.
Bye.